Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Tidak bisa dong. Rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainannya buruk. Sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, ya, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali. Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal juga terus berlangsung. Lanjut, demikian. Terima kasih. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal, jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM setempat. Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Bilang, ya cabut aja IUP-nya. Nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat.
Ya, debat cawapres, deforestasi dan juga energi ini menjadi sorotan. Banyak yang mengatakan kok dalam debat kemarin nampaknya juga masih belum cukup tuntas begitu mengenai masalah-masalah energi, transisi Begitu energi ya dan katanya? juga pangan. Ini kata para pengamat begitu, Vi. Kayaknya nampaknya belum akar masalahnya dan strategi apa yang akan digunakan tuh belum terjawab di situ. Meskipun bukan disampaikan oleh orangnya langsung, pagi ini saya mengkhususkan hal tersebut untuk menjawab tantangan tersebut. Betul. Ah. Pagi hari ini sudah ada 4 orang hari ini Ya. semuanya komplit di studio sudah ada Mas. Taruh. Ini kan pasangannya cuma 3, kok ada 4 sih? Kan satu harus ada yang Oh, menyoroti di tengah-tengah netral gitu ya. Sudah ada Mas Hari Akbar Apriawan juru bicara Muda Selamat pagi. Timnas. Amin. Selamat pagi Mas Hari. Selamat pagi. Kemudian juga Mas Astrio Veligen juru bicara Muda TKM Prabowo Gibran. Mas Rio. Selamat pagi. Terima kasih. Kemudian juga Mas Adri Marto Wardoyo Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Pagi, Mas Mas Adri. Adri. Pagi. Dan juga ada Mas Bawono Kumoro peneliti indikator politik Indonesia. Selamat pagi Mas Bawono. Pagi Mbak Rati, Mas Arief. Oke. Kita langsung ke 01 deh. Mas Siap. Ari menjawab banyak pertanyaan para pengamat. Ini kemarin nampaknya nggak sampai begitu akar masalah dan juga strategi apa yang nanti akan digunakan secara konkret mengenai transisi energi dan juga pangan kemarin di debat kemarin. Caimin begitu nggak ada? Ya, kalau dari kami sebenarnya sudah mengeluarkan beberapa hal yang substansial gitu ya. Memang waktunya terbatas dan kiranya banyak coba mengalihkan substansinya ini ke arah gimmick semata gitu. Iya. Padahal kalau kita berdebat substansi terus-terusan kayaknya menarik juga. Ada yang mengalihkan siapa nih? Waduh, baru ngomong bisa udah dicek ke nyindir. teman-teman aja. Nah, kalau kami membicarakan krisis iklim, ini konkret begitu, bagaimana mewujudkan keadilan yang keadilan ekologis berkelanjutan untuk antar generasi. Karena kami pikir hari ini perjuangan terkait melawan krisis iklim ini jadi perjuangan panjang untuk generasi yang akan Kalau datang. bahasanya Caimin tobat ekologis ya. Pertobatan ekologis itu jadi penting gitu ya. Bagaimana kita semua harus reflektif hari ini. Krisis iklim sudah di depan mata gitu, bencana hidro itu di mana-mana, dan kayaknya memang kita harus sama-sama meletakkan ego gitu untuk sepakat bahwa menyelesaikan krisis iklim. Terus kalau untuk transisi energi, kami fokus pada transisi energi yang berkeadilan. Jadi nggak cuma hanya memindahkan dari PLTU ke EBT gitu. Atau EBT, ha. Ya. Energi baru terbarukan. Iya, tapi harus ada unsur berkeadilannya. Karena seringkali hari ini pemerintah coba shifting begitu ke EBT, tapi nggak memahami konteks berkeadilannya. Karena masih ada dampak-dampak dari proses itu. Misalkan bagaimana membicarakan geotermal begitu. Di beberapa tempat masyarakat merasakan bahwa akhirnya lahan pertaniannya rusak, terus akhirnya ada dampak lingkungan juga. Nah ini yang mesti diperhatikan begitu. Dan sekaligus kita melakukan pensiun dini PLTU batubara dan beberapa pensiun dini gitu, karena kita mesti komitmen gitu. Yang hari ini kan yang dilakukan pemerintah sudah melakukan komitmen, tapi konsistensinya tidak ada. Nah itu dia. Jadi kunci penanganan darurat krisis iklim ini adalah komitmen dan konsistensi. Sudah dilakukan tapi konsistensi tidak ada. Maksudnya konsistensi tidak ada itu maksudnya gimana? Konsistensi itu kan maju mundur aja nih kita ngelihatnya. Misalkan Pak Jokowi ngomong soal bagaimana pensiun Ada kok dini. net zero emission targetnya 2060. Komitmennya? Komitmennya? Kemudian- Oh komitmennya. Tapi hari ini kan Untuk mencapai ke sana belum bauran energi fosilnya turun tuh jadi 17% EBT-nya. ada. Oh, oke. Yang harusnya 22 sampai 23 gitu, tapi diturunkan baru-baru ini. Kami Ya, juga karena merasa sedih dianggap tuh. tidak mencapai Jadi bukan di target. debat aja ya sebetulnya ada gimmick ya. Betul. Di pemerintahan juga ada gimmick kayaknya ya. Wah. Silakan dijawab. Malu untuk jawab kayaknya Mas Hari ini gitu kan. Mas Rio Mas mungkin Rio ya. mungkin bisa menjawab Mas. Iya, saya pikir memang terutama paslon 01 dan 03 banyak melakukan serangan-serangan baik di level, terutama di level gagasan misalnya contoh, itu berdasarkan asumsi bahwa everything's fine, bahwa keadaan di dunia ini adalah keadaan utopia, di mana tidak ada hambatan, tidak ada tantangan sama sekali. Yang membedakan dari Mas Gibran di debat kemarin, itu terutama adalah solusi-solusi yang ditawarkan itu adalah solusi yang bersifat pragmatis. Memang kalau kita berbicara ideal, tidak ideal Mas. Sebagai contoh, kita tidak berharap ada COVID-19 di tahun 2020. Ya. Sebagai contoh, lahan lumbung pangan nasional yang ada di Kalimantan Tengah, kita berharap kalau bisa tanah di Kalimantan itu tanah vulkanis, tapi kan kenyataannya bukan. Tetapi apakah hanya karena tantangan-tantangan tersebut kita bisa mengatakan, ya sudah tidak usah kita kerjakan, ya sudah ini gagal, apakah kita harus seperti itu? Saya rasa tidak. Karena dunia ini balik lagi seperti yang kita ketahui sedang mengalami ancaman krisis pangan. Jadi untuk menjawab tantangan krisis pangan, kita menjawab dengan lumbung pangan nasional. Untuk dalam komitmen kita terhadap transisi energi hijau, kita berkomitmen untuk terus meningkatkan proporsi dari EBT kita, tetapi yang harus hati-hati adalah kita Konsistensinya harus tadi, Mas melakukan
dengan hati-hati agar tidak melukai Kenapa begitu? pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang disebut Mas Gibran Tapi sebagai target green di tahun inflation. 2025-23% diturunkan 17%. Ini 17%. adalah bagian Saat dari ini masih 12% bahkan. Betul. Iya, Jadi begini, 2024. kalau kita terlalu memaksakan proporsi EBT ini ditingkatkan, maka otomatis cost-nya akan semakin tinggi dan ini akan di-pass over kepada konsumen. Konsumen yang akhirnya merasakan. Sedangkan walaupun PLTU ini jelek dalam tanda kutip dan kotor, gitu-gitu batu bara kita tidak impor. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kita tarik. Jadi titik kalau 02 tidak equilibrium. pensiun dini PLTU. Beliau Tetap masih dalam mengatakan pensiun rencana. dini, gitu loh. Kalau pensiun PLTU kan kita memiliki rencana di tahun 2040. Ya. Di dalam renstra kita 10 tahun ke depan, Ada itu. 10 gigawatt itu sudah PLTA hidro. Nah, tapi Mas, ini salah satu poin penting ya. Kalau kita berbicara hidro misalnya, di mana sih ada sungai-sungai bendungan besar yang memiliki kapasitas? Ya. Itu banyak kan di luar Pulau Jawa. Nah, ini salah satu alasan juga kenapa kita harus redistribusi populasi keluar dari pada Pulau Jawa. Contohnya adalah IKN. Itu sebagai contoh, Mas. Nanti kita masuk ke dalam detail. Anda, Mas Hari, sepaham dengan itu? Sepakat Wah, dengan itu? narasinya tadi kan digiring bagaimana akhirnya ketika kita melakukan transisi energi ini ada greenflation gitu. Ya. Greenflation memang jadi tantangan gitu. Tapi yang lebih menyakitkan lagi kita sudah menghadapi krisis iklim gitu, tapi nggak ada antisipasi yang dilakukan. Misalkan ngomong lumbung pangan nasional, food estate jadi solusi begitu, Ya. tidak mungkin gitu. Hari ini kita tanam singkong, nemunya jagung, Jagung, gitu. ya. Jadi dalam Agak- dunianya agak 01 lebih baik masyarakat Indonesia kelaparan, yang Enggak, penting hijau. ada ini konteks buat mereka kontrak. seperti Kenapa itu. analogi gitu kan? gitu, Rio? Kenapa analogi gitu? Karena begini, mereka selalu lebih mengutamakan transisi hijau daripada ketahanan pangan nasional, kata Padahal? daripada potensi pertumbuhan ekonomi. Padahal sebagai negara berkembang, fokus utama kita adalah memaksimalkan pertumbuhan ekonomi karena rakyat Indonesia harus sejahtera. Tapi kalau kemarin disampaikan 01 bahwa juga akan fokus kepada meningkatkan produksi petani, mengurangi impor yang ada, begitu Nah, kan? Ya, hari ini kan 02 melihatnya hanya pertumbuhan-pertumbuhan saja, tapi nggak memahami berkelanjutan. Ketika hari ini mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi lingkungan tidak mendukung, gimana gitu? Berarti kan kita harus melakukan proses pertobatan itu. Saya sarankan itu kita kepada mendukung, teman-teman tapi untuk melakukan hati-hati, pertobatan gitu. utamakan perut masyarakat terlebih dahulu. Oke, 03. Mas Adri mau ikutan, Mas? Monggo. Mau, udah nungguin dari tadi. Ini enak nih bicara substansi ini. Silakan Mas, apa yang ingin Anda kritisi atau mungkin komentari dari apa yang tadi sudah disampaikan 1 dan 2 tadi? Jadi menarik. Kita dari 03 bener-bener ngelihat tantangan global nih real. Isu geopolitik, global warming semuanya jelas gitu kan. Posisi kita di 03 juga jelas bahwa policy yang udah baik sekarang itu harus dilanjutkan. Lanjutkan. Tapi kita tetap harus mempertimbangkan tadi pertumbuhan ekonomi, dampak lingkungan, dan juga masyarakat adat. Gimana kita dalam melakukan pertumbuhan ini nggak meninggalkan mereka lah, no one left behind itu tadi. Setuju dengan just and orderly energy transition gitu kan. Jadi memang kita juga harus akuin kalau mau 7% pertumbuhan ekonomi, kita harus lihat dong strength Indonesia apa saat ini gitu kan. kekuatannya, ya. Kita ada coal di sini contributing terhadap perekonomian Indonesia, kita harus jaga. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung decommissioning PLTU kita. Itu satu hal. Yang berikutnya mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga setuju, challenge mengenai El Nino, global warming, semuanya berdampak terhadap kelaparan di Indonesia, itu real. Kita nggak tutup mata mengenai itu. Tapi metodenya, apakah itu lumbung pangan nasional, atau kita memberdayakan desa dengan segala keberagamannya yang ada di desa, itu juga perlu menjadi pertimbangan kita. Jadi dari 03 sendiri dengan jawaban kemarin dari Gibran, dari 02 ini sebenarnya tidak hanya El Nino yang faktor penyebab dari impor kita yang cukup tinggi, kan Pak Mahfud juga menjelaskan cukup banyak, tidak hanya beras, Benar. komoditas lainnya pun juga ada data-datanya gitu. Benar, dan kita perlu ketahuin juga, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, konsumsi protein dan karbohidrat mereka ini beda-beda. Kita nggak bisa one size fit all, semua suruh makan beras, nggak cocok juga. Kita lihat di Indonesia Timur, kita lihat di tempat lain, beda-beda cara mereka konsumsi. Jadi kita harus kasih keleluasaan, empowering desa, petani harus daulat, karena kalau kita mau ngomong kedaulatan pangan, petaninya harus berdaulat dulu gitu kan. Dan Pak Ganjar, Pak Mahfud, itu sosok yang memang pro rakyat gitu kan. Hampir sama Pak Jokowi sebenarnya gitu kan. Dan mereka ngelihat bahwa ini gimana rakyat bisa sejahtera, gimana kita bisa menyongsong 7% pertumbuhan ekonomi, itu yang diharapkan sama Ganjar Mahfud basically. Ini Mas Hadi udah mention Pak Jokowi tadi, dua orang ini nggak ada mention Jokowi. Mau ucapin terima kasih sama Pak Jokowi juga nggak kira-kira Mas Pak Hadi? Jokowi harus disampaikan yang sudah dilakukan sekarang untuk Indonesia baik. Kita pertumbuhan, pengakuan di internasional, tapi tetap kita harus lihat substantif gitu kan. Substantif dalam arti apa? Topik hari ini deforestasi gitu kan. Kita ngomong
pertumbuhan sudah menurun dan lain-lain semuanya dibandingin sama Brazil, sama Kongo dan Tadi Pak Mahfud lain-lain. mention tuh kan contoh-contohnya. Benar. Tapi itu kita perlu ngelihat yang sama ini disampaikan di dunia internasional itu adalah neto kan gitu kan. Kita kan yang dibahas tadi deforestasi. Deforestasi itu nggak bisa dilihat yang dipotong sama yang ditanam berapa netnya kan gitu kan. Ya, kita kan ngomong deforestasi, angka kita cukup besar sebenarnya saat ini masih gitu kan. Dan kalau ngomong deforestasi itu align dengan pertumbuhan ekonomi, sayangnya itu fakta dimanapun itu terjadi gitu kan. Nah yang paling penting kita punya orang-orang yang kuat dalam legal framework, dalam aturan dan juga dalam menegakkan aturan ini gitu kan. Konsistensi tadi kita bahas. Kondisi saat ini dimiliki pemerintah? Yang dimiliki pemerintah tadi konsistensi masih menjadi tantangan sebenarnya gitu kan. Dan kita butuh orang-orang kuat kayak Pak Mahfud, Pak Ganjar untuk mastiin yang udah direncanakan ini benar-benar dieksekusi gitu. Salah satunya land reform. Challenge kita mengenai deforestasi adalah land reform agraria tadi kan, penempatan tempat-tempat industri di mana, perkebunan di mana, perumahan di mana. Ini harus fix gitu dan kita harus punya satu map data yang memang itu dikunci dan pertumbuhan difokuskan pada area-area yang Rio ada tanggapan soal ini? Kalau nggak kita jeda nih. Ancam loh ini. Saya rasa memang balik lagi ya, kalau kita berbicara dalam kerangka besar pertumbuhan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, elemen yang terpenting yang harus kita jaga itu adalah bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan pertumbuhan, menjaga national interest, tapi kita melakukan semua tersebut dalam kerangka keberlanjutan dan kehati-hatian. Tetap kita dalam rangka menjaga ekologi kita. Nah, apa yang barusan disampaikan oleh Mas Adri, sebenarnya ini kan mengafirmasi stance daripada Paslon 02, yaitu fondasi yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo itu sudah tepat. Maka daripada itu, yang paling tepat adalah kita lanjutkan, kita percepat, dan kita sempurnakan. Sebagai contoh, kalau memang misalnya ada kritik terkait lumbung pangan nasional, kita akuin program tersebut bukan program sempurna. Tetapi ini masalah elit-elit di Indonesia, di mana ketika ada masalah sedikit, dianggap gagal. Ketika ada tantangan sedikit, dibilang ngapain dilakukan? Harusnya dilakukannya di situ saja. Inilah masalah-masalah di Indonesia yang tidak boleh mengganggu persatuan Indonesia. Kita harus bersatu demi Indonesia Tapi emas Indonesia 2045. butuh langkah konkretnya, Mas. Betul. Langkah konkret yang Konkret, memang konsisten. target yang ditaruh oleh pemerintah tapi akhirnya tidak tercapai sendiri. Betul, maka daripada itu kan kita berbicara fondasi-fondasi. Seperti ketika Mas Gibran berbicara loncatan besar Indonesia, itu dilakukan di dua hal. Pertama adalah kita berbicara hilirisasi multisektor. Yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang selalu digaungkan oleh Paslon 02 melalui program makan siang susu gratis serta bantuan gizi Tapi untuk ibu hamil. susu dan sapi aja kita masih impor juga. Maka gitu. daripada itu, untuk Susu tahap gratis. awal, memang mayoritas dari kebutuhan susu kita masih impor. Maka daripada itu, strategi awal adalah mengimpor sapi perah terlebih dahulu. Oke. Sehingga sustainability ini bisa dibangun dalam 3-5 tahun ke depan. Tapi, buat yang tidak negarawan, pasti langsung dinyinyirin. Ngapain impor? Pertanyaannya, kalau kita tidak mengimpor sapi sekarang, kapan kita bisa memenuhi kebutuhan susu di dalam negeri? Gitu, Pak. Oke. Mau nyinyir nggak? Mau nyinyir nggak? Tanggepin dikit Boleh, aja. boleh. Usai jeda ya? Oke. Jeda dulu deh ya. Siap. Langsung ke Hari dan juga ke Adri, nanti ada juga Mas Bawono. Kami akan kembali saat lagi.